Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 yaitu di bahasan tentang gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau getaran bergerak bolak-balik ya, tapi kalau gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi selain dia bergerak bolak-balik, dia juga merambat, berjalan seperti itu. Nah, dalam perambatannya gelombang tersebut, medium atau perantaranya tidak ikut merambat, tapi hanya bergetar. Ya, medium atau perantara dia hanya bergetar. Yang merambat apanya? Yaitu energi gelombang tersebut. Ya, jadi medium atau perantara tidak ikut merambat, yang merambat adalah energi gelombangnya. Kita sekarang masuk tentang jenis-jenis gelombang. Nah, berdasarkan cara merambatnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Apa perbedaannya nih? Gelombang mekanik artinya adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, medium atau perantara ya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang bunyi. Gelombang tali berarti perantaranya apa? Tali. Gelombang bunyi perantaranya ya bisa berupa benda apapun yang bisa sebagai perantara. Maka karena bunyi itu termasuk gelombang mekanik, artinya dia perlu medium. Maka kalau misalnya kita berbicara di ruang hampa, seperti di luar angkasa, maka kita tidak bisa tuh mendengar bunyi. Karena kenapa? Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa, karena dia merupakan gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Kemudian yang kedua disebut adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tanpa medium. Jadi walaupun tidak ada medium, dia tetap bisa merambat. Kalau ada medium, ya lebih bisa. Gitu ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa medium. Kalau ada medium ya tetap bisa merambat. Tuh. Ya, contohnya adalah gelombang cahaya tampak. Ya, cahaya tampak yaitu Magicu Hiboniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Infrared, gelombang radio, gelombang ultraviolet, sinar X, sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, dan gelombang mikro, dan juga dan lain-lain. Ya, itu contoh gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang bisa merambat walaupun tanpa medium. Nah, kita lihat di sini ada salah satunya ada gelombang cahaya. Maka kenapa sih cahaya matahari itu bisa merambat sampai ke bumi? Padahal dari bumi ke matahari itu adalah ruang hampa. Ya, nah karena gelombang cahaya tersebut termasuk gelombang elektromagnetik yang bisa merambat walaupun tanpa ada medium, sehingga cahaya matahari bisa sampai ke bumi walaupun tanpa ada medium di antaranya. Kemudian masih di jenis gelombang, sekarang berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Apa perbedaannya nih? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi kita lihat di gambar di sini, arah getarnya adalah bergerak atas bawah, bergerak bolak-baliknya atas bawah. Merambatnya kemana? Ke kanan. Maka akan membentuk tegak lurus. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan juga gelombang cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Ya. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang selingkis. Kita lihat sini ada perbedaan dari bentuknya. Gelombang transversal berbentuk seperti ada bukit dan ada lembah. Ada yang naik dan ada yang turun. Sedangkan gelombang longitudinal berbentuk seperti ada bagian yang rapat dan ada bagian yang renggang. Biasa disebut sebagai rapatan dan terenggangan. Itu perbedaannya antara gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal, dilihat dari arah rambat dan arah getarnya. Sekarang kita akan bahas lebih detail tentang gelombang transversal. Dari sini ciri-ciri gelombang transversal adalah pertama, terdiri dari bukit dan lembah. Bukit adalah yang ke atas dan lembah adalah yang ke bawah. Contoh bukit yaitu diwakili dengan huruf A, B, C, dan E, F, G. Sedangkan lembah diwakili oleh huruf C, D, E, dan G, H, I, yaitu bagian bawah untuk lembah dan bagian atas untuk bukit. Dan di bagian bukit ada namanya puncak, yaitu bagian paling atas, diwakili dengan huruf B dan F di sini. Kemudian di bagian lembah ada bagian paling bawah, disebut sebagai dasar gelombang. Di situ diwakili dengan huruf D dan huruf H. Nah, kemudian amplitudo itu apa? Ada bukit, ada lembah. Yang mana amplitudo? Yaitu jarak dari titik tengah ini ke titik atas atau tengah ini ke bawah. Itu ada amplitudo. Yaitu diwakili dengan huruf B besar B kecil atau D besar D kecil, atau di sini F besar F kecil, H besar H kecil. Ya, jarak dari tengah ke atas atau tengah ke bawah, tengah ke puncak atau tengah ke dasar.
Kemudian satu gelombang, karena gelombang transversal terdiri dari dua, yaitu bukit dan lembah, maka sebut satu gelombang adalah saat terjadi satu bukit dan satu lembah, itu disebut sebagai satu gelombang. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dan panjang gelombang adalah panjang satu gelombang, ya, yaitu jika sudah menempuh satu bukit dan satu lembah. Contohnya dari A sampai E. Contoh dari A sampai E, kemudian dari B sampai F, C sampai G, D sampai H, E sampai I, ya, menempuh satu gelombang, satu bukit satu lembah. Atau bisa juga diwakili dengan seperti ini: jika awalnya di bukit ketemu bukit lagi, atau saat ketemu puncak lagi, maka disebut satu gelombang. Ketemu dasar, dari dasar ketemu dasar lagi, maka satu gelombang. Seperti itu, satu bukit satu lembah. Atau berada di posisi awalnya lagi, awalnya di puncak, maka ketemu puncak lagi, maka disebut satu gelombang. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang gelombang longitudinal bentuknya adalah seperti ini. Ada rapatan dan ada renggangan. Di bagian sini ya, sini adalah rapat. Sini adalah renggang. Dan di sini adalah rapat. Ciri-ciri gelombang longitudinal adalah terdiri rapatan dan renggangan. Tadi kalau transversal dari puncak dan lembah, kalau misalnya gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Dan satu gelombangnya berarti terdiri dari satu rapatan, satu renggangan, sama seperti tadi transversal. Karena transversal terdiri dari bukit dan lembah, maka satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan gelombang longitudinal karena terdiri dari rapatan dan renggangan, maka satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang, contohnya dari A ke B, ya, satu rapatan dan satu renggangan. Itu adalah satu gelombang longitudinal. Nah, sekarang besaran-besaran pada gelombang sebenarnya mirip seperti besaran-besaran pada getaran. Ada panjang, sini ada panjang gelombang, arti panjang satu gelombang. Kemudian ada frekuensi dan juga periode. Frekuensi sama periode ini sama seperti di materi tentang getaran, cuma dibeda. Kan di sini pengertiannya, kalau di getaran frekuensi adalah banyak getaran dalam satu detik, kalau di gelombang frekuensinya adalah banyak gelombang dalam satu detik. Diganti itunya saja. Demikian juga pada periode. Nah, sini ada tambahan yaitu panjang gelombang, artinya panjang satu gelombang. Nah, sini bisa kita buat trik untuk menghafalnya. Biasanya di sini ada lambang, disebutnya adalah lambda. Nah, biasa triknya untuk menghafal rumus ini adalah bisa sebut lambdasan. Ini adalah fanta, ini adalah titin. Biasanya untuk trik untuk menghafal rumus tersebut: lambdasan, fanta, dan titin. Panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Baik, cepat lambat gelombang, di sini ada dua rumus, bisa pakai rumus lambda per periode atau lambda kali F tergantung yang diketahui di soal. Yakni keterangannya, lambda adalah panjang gelombang, S adalah jarak, N adalah banyak getaran atau banyak gelombang, T adalah periode, F adalah frekuensi, T adalah waktu, dan V adalah cepat lambat gelombang. Ini adalah besaran-besaran pada gelombang. Contoh soal. Kita mulai dari soal gelombang transversal. Pertama adalah berapakah amplitudenya. Tadi amplitudo adalah jarak dari tengah ke atas atau tengah ke bawah. Berarti ini amplitudo. Ini adalah amplitudo. Diketahui di soal dari dasar ke puncak adalah 10. Berarti amplitudonya adalah setengahnya, yaitu 5 cm. Oke, kemudian yang B, panjang gelombang. Panjang gelombang rumusnya adalah lambdasan. Lambda sama S per N. Yang mana yang S? S itu adalah jarak. Jarak di sini di soal diketahui adalah jaraknya 120 cm. Ini sebagai S-nya. N-nya yang mana? Nah, 120 cm kan dari sini sampai sini. Maka kita hitung ada berapa gelombang itu. Satu bukit satu lembah, satu gelombang ya. Satu gelombang. Oke, satu. Kemudian 2, 3, 4. Ternyata S-nya adalah 120 cm, N-nya adalah 4 gelombang. Jadi hasilnya lambdanya adalah 120 bagi 4, yaitu 30 cm.
Kemudian yang C, cari periode. Periode rumusnya adalah titin. T besar sama dengan T per N. Nah, waktu mana? Waktu di soal di sini ada 4 second waktunya. N-nya mana? Apakah N-nya sama seperti yang panjang gelombang, yaitu 4 gelombang? Tidak. Untuk S-nya 120 cm, maka banyak gelombangnya yang dicari adalah sesuai dengan jaraknya. Sedangkan di sini waktunya itu 4 second dari sini sampai sini. Maka kita hitung banyak gelombangnya juga sesuai dengan waktunya, selang waktunya. Maka kita hitung dari sini sampai sini saja, yaitu 1 gelombang, puncak ketemu puncak, 2 gelombang. Berarti di sini waktunya adalah 4 second, banyak gelombangnya adalah 2 gelombang. Maka periodenya adalah 4 per 2, yaitu 2 second. Jadi bedakan di sini N-nya tergantung ya. Di sini kan N di sini pasangan adalah S, maka kita lihat S-nya. S-nya 120 cm dari ujung ke ujung, maka banyak gelombangnya juga kita hitung itu. Sedangkan di sini periode N-nya pasangan dengan waktu, maka kita sesuaikan juga dengan selang waktunya. Waktunya hanya dari sini sampai sini saja. Itu ya. Maka kita hitung banyak gelombangnya juga dari situ. Kemudian frekuensi, kebalikannya aja dengan periode. N per T, N-nya tadi 2, T-nya 4, maka 2 per 4 adalah 0,5 second. Sekarang cepat lambat gelombang. Ada 2 rumus. Bisa lambda per periode atau lambda kali F. Bebas aja. Tergantung yang diketahui di soal. Di sini ada lambda, ada periode, ada frekuensi. Maka bisa pakai lambda per periode, bisa juga pakai lambda kali frekuensi. Di sini saya tuliskan lambda kali frekuensi. Nah, lambdanya adalah 30 cm. Frekuensinya 0,5 Hz. Maka kita dapat cepat lambatnya adalah 15 cm per second. 30 kali 0,5 adalah 15 cm per second. Yaitu adalah contoh soal untuk gelombang transversal. Bagaimana untuk gelombang longitudinal? Cara menghitungnya sama, hanya berbeda bentuk gelombangnya saja. Ya, cara menghitungnya sama. Sekarang kita mulai dari panjang gelombang. Jadi rumus panjang gelombang adalah lambda san S per N. Yang mana S-nya? S-nya di sini adalah 60 cm. 60 cm itu berapa gelombang? Sekarang kita lihat. Satu rapatan, satu renggangan. 1 2 3 4 5. Ternyata banyak gelombangnya adalah 5 gelombang. Maka bisa kita hitung di sini S-nya adalah 60, N-nya adalah 5, berarti 60 per 5 adalah 12 cm. Berarti lambdanya adalah 12 cm. Berapa periode? Rumusnya adalah titin T per N. Waktunya mana? Di sini 12 second waktunya. N-nya mana? Sama seperti tadi. N-nya hanya sesuai dengan waktunya. Waktu kan dari sini sampai sini. Maka kita hitung banyak gelombangnya juga dari sini sampai sini saja. Kita hitung di sini 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Berarti N-nya adalah 3. 12 per 3 adalah 4 second. Untuk frekuensi tinggal kebalikan aja, berarti 3 per 12 yaitu 1/4 Hz. Kemudian cepat lambat gelombangnya sama seperti tadi, pilih aja rumusnya, tergantung yang diketahui di soal. Sekarang Bapak pakai rumus lambda per periode. Lambda 12, periode di sini adalah 4 second, maka 12 bagi 4 adalah 3 cm per second. Itulah cara menghitung untuk contoh soal gelombang longitudinal. Demikian materi tentang gelombang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.